Tamak kakehel. Memang hal yang wajar, kita manusia biasa, kita punya kulit, kita punya daging, kita punya perasaan, ya kan? Disinggung orang pasti melotot, dicabok pasti najong gitu, ya, hal yang biasa. Namun kita akan bicara yang luar biasa, yang tidak biasa, yakni tanda-tanda orang yang beriman di Ali Imran 134 semangat situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal kazimina ghaidha wal afina 'anil nas. Ya, dia bisa menahan emosinya. Kalaupun dibully, dihina, dicaci maki, macam-macam, ya, disulut emosinya, tapi juga tidak muncul. Nah, ini orang yang luar biasa. Ya, dengan bisa menahan emosi ini, insya Allah, kalaupun mungkin terjadi clash, perbedaan pendapat dan seterusnya, tidak akan terus meruncing. Ya, timbul tafaruk, perkelahian. Dengan menahan emosi, yang tadinya mau berkelahi jadi damai, yang tadinya mau demo nggak jadi, yang tadinya mau melakukan sesuatu yang anarkis jadinya sadar diri. Nah, memang tidak mudah ya untuk bisa mengendalikan emosi ini. Nah, ini saya sampaikan tip-tip sederhana ini, gimana caranya. Ini saya ingin katakan dulu, rujuk Ali Imran 134 itu, bahwa seorang dikatakan bertakwa itu ternyata syaratnya tidak cukup hanya getol ibadah, ruku sujudnya, sholat, istighfar, ngaji dan sebagainya, tetapi ada sisi lain, ya, sisi kedewasaan bersikap dan bertindak, ya, itu diantaranya wal kazimil ghaidha wal afina 'anil nas. Dia selalu bisa menahan emosi ketika disulut amarahnya oleh orang lain, kemudian diikuti dengan wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini baru takwa hebat nih, ketakwaannya ya. Jadi punten kalau selama ini kita alhamdulillah terus ketol ngaji itu kan dia ya, ketol tahajud kelewat ya, sedu istighfar dan sebagainya, tapi masih kena sahau kedua gaplok, tak punten, berarti ketakwaannya masih dipertanyakan ya, belum sempurna. Mari kita belajar bisa menahan emosi. Gimana tuh tip-tipnya? Yang pertama, banyaklah berlindung pada Allah. Satu, ketika ada dua orang yang bertengkar, hampir sampai berkelahi, saling membunuh, maka Rasulullah SAW bersabda, andai kata dua orang itu tahu satu kalimat yang kalau mereka ucapkan niscaya tidak akan jadi tuh berkelahinya. Para sahabat nanya, Rasul, naon eta teh kalimat naon? Yani a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuh, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Loh, kenapa berlindung pada Allah ya? Karena memang emosional itu munculnya dari setan, pengaruh setan. Kalau setan sudah mempengaruhi manusia, dia emosi, coba lihat, matanya terbalak merah, bicaranya keras ya kan? Itu nggak ada orang emosi sopan. Puntennya abi badai nyabok, oh habak-habak gue. Urusan aku mangke. Kenapa? Setan ikut main. Yang tadinya lemah jadi kuat, yang tadinya berangan jadi wanian. Kenapa? Setan ikut main. Ya bu ya, sok ibu kalau sedang normal nih, ya, mangku ember letik dengan ipa punten pak, pamangku ke dia badai pepoe teka pangku, tapi ke ambak mah gentong gede ke keangkat tuh. Kenapa? Setan ikut main di situ. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan berta'awuzlah kepada Allah. Jadi kalau ada emosional, rasa kakeheu, keambak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Satu. Yang kedua, kalau kemudian levelnya makin memuncak, nah ini dosisnya tambah, ya, berwudulah engkau. Karena syaitan itu diciptakan oleh Allah dari api kan, dan api dijiwas ku cai bareng. Maka ketika emosi, ambillah air wudu seperti wudu mau sholat. Amak kene wae, solir asain, ya, syukur wudu atau sholat waktu yang lain kalau pas masuk waktu. Itu ya, kebayangnya itu imamnya itu hana makmumnya minantu ke amak kene wae ta.
Ya, ngobrolin, amin. Waduh, wah, gawat ini, kok sudah sholat masih amak kene wae. Ada satu doa lain, ya, doa yang bisa menghilangkan kemarahan. Insya Allah anda sudah hafal kan? Allahumma gfirli zanbi wa azib ghaido qalbi wa ajirni minasyaitan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, hilangkanlah kemarahan pada hatiku, wa azib ghaido qalbi. Ya, karena saya katakan tadi, emosi itu dari setan, maka hilangkanlah ya Allah kemarahan pada hatiku dan jauhkanlah setan sejauh-jauhnya dari diriku. Masih kena wae, waduh, kumaha tuh. Ya, kalau marahnya sambil berdiri, coba duduk marah kena sok tidur. Ya, mau bisa sare, kumaha tuh, hindari sumber-sumber kemarahan tersebut. Ya, emang ini tidak mudah, tapi insya Allah kalau kita mau belajar untuk bisa mengendalikan emosi, maka insya Allah, ya Allah lah hakikatnya yang akan membantu kita, ya, sehingga emosi itu berubah menjadi sifat ramah, gitu kan. Coba perhatikan Al-Furqan surah 25 ayat 63. Ini sifat yang lebih tinggi lagi di seorang ibadur rahman, hamba yang bertakwa itu adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'ala ardi hauna. Ketika dia berjalan di muka bumi, artinya mengadakan interaksi sosial di rumah, di masjid, di pasar, dimanapun dengan orang lain, dia sangat-sangat merendahkan hatinya, tawadu, jauh dari kesombongan. Kalaupun sangat potensial, mungkin orang tua kan bilang, dah saya tahu sombongnya pantas, benghar, pangkatnya tinggi, kekayaannya banyak, tapi tidak demikian. Makin banyak hartanya, makin merendah, makin tinggi ilmunya, masya Allah, semakin merendah. Seperti ilmu padi, makin besi, makin gunung. Wa idza khatabahum jahiluna qalu salama. Berikutnya, andai kata dia dibuli, dikata-katai, dimarahi, disentil, dicaci maki oleh orang-orang bodoh, apa jawabannya? Bukan emosi, bukan ambak, bukan masang kuda-kuda. ya, tapi qalu salama. Dia menjawab dengan ungkapan yang penuh dan keselamatan, ungkapan yang penuh dan kedamaian. Iya, orang yang mau marah itu nggak jadi sorangan. Masya Allah. Ini sifat tidak mudah emosional yang kalau kita memilikinya, insya Allah ukhuwah Islamnya itu akan terwujud. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mewariskan sifat-sifat mulia ini, sifat-sifat orang bertakwa ini, hingga kita merasa nyaman, entah di keluarga, di masyarakat, di majelis taklim, dimanapun ya. Amin.